Sahabat pecinta catur, jumpa lagi dengan channel Dr. Skak. Di video ini, saya akan menampilkan permainan brutal Layla Zero pegang buah putih melawan Stockfish 15 pegang buah hitam dalam pembukaan Karukan Advance Variation. Di video ini, kita belajar cara bertahan Stockfish 15 dalam menghadapi gempuran Layla Zero, lalu melakukan serangan balik yang membuat Layla Zero menyerah. Langsung aja kita mulai dengan Layla Zero memainkan E4, dijawab Stockfish C6, pembukaan Karukan D4, lalu D5, E5. Ini variasi lanjutan atau advance variation. Gajah F5, ini biasa dilakukan oleh para pemain agar supaya tidak terjebak di pionnya sendiri. Lalu kuda F3, E6, gajah E2, C5 untuk membebaskan permainan agar supaya lebih bagus lagi dari hitam, sehingga kuda nanti bisa ke C6. Dijawab Layla Zero dengan C3 dan gajah G6. Di sini Layla Zero melakukan permainan yang tajam dengan H4 mengancam H5 dan dijawab Stockfish dengan H5. Gajah D3. Di sini pertukaran ini sebetulnya menguntungkan Stockfish sebagai hitam karena gajah ini termasuk gajah yang kurang bagus dan gajah putih ini ada bagus karena pion-pion putih di petak hitam. Menteri makan gajah D3, pion ambil pion, pion ambil pion, dan kuda E7 mengontrol petak penting nanti di F5. Lalu Layla Zero menjawab dengan gajah G5, mengepin kuda dan menteri ke D7. Layla Zero melanjutkan dengan kuda ke C3, dijawab kuda B ke C6. Kemudian G3 dan kuda F5. Petak yang sangat bagus buat kuda karena tidak bisa diusir oleh menteri maupun gajah daripada putih. Selanjutnya raja ke F1. Langkah logis sebagai konsekuensi langkah H4 yang ingin menyerang sayap raja daripada hitam. Dilanjutkan gajah ke E7. Layla Zero menjawab dengan kuda ke E2, berusaha untuk lebih mengaktifkan kudanya ke F4. Stockfish menjawab beteng C8 untuk menguasai lajur terbuka nanti di lajur C. Raja ke G2, kuda B4, ancam menteri, menteri ke B3, terpaksa kembali lagi ke C6, beteng A C1, dan Stockfish melakukan rokade depan pendek. Suatu rokade yang berisiko di mana putih sudah menyiapkan serangan di sayap raja, tetapi ini lebih aman daripada raja hitam di tengah-tengah. Dilanjutkan dengan menteri ke D1 dan kuda A5 menempati ke C4. Beteng B1, kuda kembali ke C6, beteng kembali lagi, kembali, lalu A3 dengan ide B4, lalu B5 menyerang sayap menteri. Kemudian benteng ke C7, rencana menumpuk benteng di lajur C ini. Menteri ke D2, benteng F ke C8, benteng B ke C1 dan B6. Ini jaga-jaga
untuk menghindari kuda putih ke C5, menteri ke F4, dan jawaban daripada Stoffis adalah F6, berusaha untuk mendobrak pion daripada Layla Zero, dan jawaban Layla Zero ya adalah G4. Layla Zero berusaha melakukan serangan yang brutal, tapi semua bisa ditangkis oleh Stoffis dengan pion ambil gajah, lalu gajah pion ambil pion, pion ambil pion, menteri ambil pion. Di sini putih kalah satu perwira, tapi putih punya serangan yang bisa mematikan jika hitam tidak bisa mengendalikannya. Dan dijawab oleh Stoffis dengan gajah F6, langkah sederhana tapi kuat. Kemudian Layla Zero melanjutkan dengan kuda ke F4, kuda C ke E7. Ini adalah satu-satunya langkah pertahanan yang dapat diandalkan oleh Stoffis. Dilanjutkan benteng makan benteng, benteng ambil benteng, dan menteri H5. Kemudian menteri ke C6. Stoffis sudah mengetahui bahwa langkah menteri ke H8 skak tidak ada gunanya karena akan memberi ruang daripada raja untuk melarikan diri ke F7, lalu E8 dan D7. Selanjutnya kuda ke E1 untuk memberikan rute kuda di petak yang lebih bagus. Benteng C8, benteng H3. Stoffis menjawab dengan menteri ke D7, lalu kuda E ke D3, benteng ke C6, raja ke H2, dan mulai melakukan serangan balik di sayap menteri dengan benteng ke C2. Layla Zero masih belum bisa melakukan serangan karena kalau G6 akan ditutup dengan gajah ke H6 sudah aman. Raja ke G1, lalu benteng ke D2. Stoffis semakin aktif dalam mengembangkan buahnya. Kemudian B3 dan menteri ke C8. Stoffis masih berusaha untuk menjaga garis pertahanan. Suatu waktu menteri putih ini bisa ke E8. Dilanjutkan dengan raja ke G2. Kemudian menteri ke C6, benteng ke F3. Mungkin ini adalah suatu kesalahan dari Layla Zero karena dia memberi pion secara cuma-cuma, yaitu kuda ambil pion D4. Bagaimana jika putih berusaha memajukan pionnya ke B4? Maka menteri ke C4, G6, dan kuda H6 sudah berhenti serangan daripada putih, hitam menang. Atau juga bisa kuda ambil pion E6, benteng ambil kuda, lalu menteri H6 skak, raja ke F7, menteri ambil gajah, lalu raja ambil kuda dan hitam menang karena tidak bisa melakukan serangan lebih lanjut lagi. Atau bisa juga dengan kuda ambil gajah dan kuda ambil pion, ini pun menang hitam. Kita lanjutkan setelah benteng F3, kuda ambil pion D4 dan benteng kembali ke H3, kuda kembali ke F5, B4, lalu D4, scouring attack terhadap raja skak dan raja ke H2. Dilanjutkan menteri ke E4 masuk ke pusat
sehingga menguasai petak lebih banyak. Sekarang raja ke G1, benteng ke A2 mengancam pion, raja kembali lagi ke H2. Dan sekarang langkah pengorbanan yang sangat bagus dari Stockfish, yaitu benteng ambil pion dan kuda ambil benteng, menteri ambil kuda skak. Dilanjutkan raja ke G1, menteri ke C1 skak, raja kembali ke H2 dan menteri ke D2 ngepin kuda. Raja kembali ke G1, menteri ke S1 skak, raja ke G2 dan kuda ke D5. Akhirnya kuda ini ambil peran dalam penyerangan di sayap raja daripada putih dengan ancaman ke F4 menggarpu menteri maupun benteng. Selanjutnya benteng ke F3 dan menteri ambil pion E5, raja ke G1, menteri S1 skak, raja ke H2, menteri ke E2 ngepin benteng dan menteri. Selanjutnya G6 dan gajah D6 skak, putih menyerah.